ini Ibu minta salah seorang memimpin kita dalam doa. Penny, Bu. Ya, Penny. Ya, sebelum berdoa tentunya kita bernyanyi. Hari ini kita nyanyikan hari ini rasa bahagia terbahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dan Saudara Saudara, sekarang kami belajar menyertai supaya belajar kami selalu yang baik. Inilah dalam dan selalu kami dan kami bisa berdoa. Amin. Terima kasih Penny. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan membawakan materi yaitu aku suka menolong. Aku suka menolong. Ada yang tahu apa itu menolong? Dan bantu. Ya, betul. Tepuk tangan. Apa lagi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Ya, Bu. Ya, tolong menolong sesama itu artinya kita tidak boleh memilih teman saat kita mau menolongnya atau siapapun itu. Ya. Tentunya anak-anak tahu bahwa di bangsa kita ini atau bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk. Ya, yang artinya majemuk adalah kita hidup dalam berbagai perbedaan. Perbedaan seperti apa, anak-anak? Suku. Ya, betul. Suku, budaya, dan agama. Ya, anak-anak, apa yang bisa anak-anak lakukan sebagai sikap tolong-menolong terhadap sesama? Membantu teman yang kesusahan. Iya, betul, tepuk tangan. Apa lagi? Membantu teman yang jatuh dari sepeda. Iya, betul, tepuk tangan. Iya. Mari kita membuka kitab kita. Bawa semua kita? Bawa. Ya, baik. Kita buka Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita membaca secara bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Ya, mari membaca. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Makanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamuk itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Dan Ibu akan menceritakan dan memperlihatkan seperti apa saat itu cerita orang Samaria yang murah hati. Ya, yang pertama, pada suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, tiba-tiba datanglah para penjahat dan merampoknya. Para penjahat itu memukulinya hingga hampir mati lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, malahan dia melewati orang tersebut. Dan setelah itu ada juga seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya juga. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu dan ia merasa kasihan dan iba melihat orang Yahudi itu. Ya. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Ia membalut luka orang tersebut dan menaikkan ke tunggakan keledainya. Dan ia membawanya ke suatu penginapan untuk dirawatnya di sana. Dan keesokan harinya datanglah orang Samaria ini yang telah membantu orang Yahudi tersebut datang untuk membayar biaya penginapan dan perawatannya. Ya, dari cerita ini anak-anak, apa yang kalian pahami? Menolong orang yang bisa. Iya, betul. Merawat orang yang sakit, Bu Guru. Iya, betul, tepuk tangan. Apalagi? Tidak tahu. Tidak menyenangkan. Oh ya, apa tadi selia? Ya. Tentunya dalam cerita ini ada ayat
Alkitab yang mengatakan bahwa hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama tulis ya. Ya, tulis masing-masing. Yang pertama, maaf Ibu ulangi, ada satu tugas ya saja. Mengapa perlu tolong menolong? Ya, boleh dijawab. Untuk mencerminkan nilai Kristiani. Karena Tuhan juga suka menolong, Ya, memberikan kebahagiaan. Ya, betul. Ya, dari materi kita pada saat ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menolong sesama, kita tidak boleh membeda-bedakan orang tersebut. Kita tidak boleh melihat dari sukunya, agama, ataupun perbedaan yang lainnya. Ya, kita harus saling menolong tanpa memandang orang tersebut, karena Tuhan juga itu yang telah menolong kita, seperti Dia telah menebus dosa kita. Ya. Dan Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu ditulis ya. Nah, buatkan daftar yang isinya kamu menolong sesama dalam keseharian kalian. Contohnya seperti di hari Senin, apa sudah bikin, apa yang telah kamu tolong, perbuatan seperti apa. Ya, itu saja. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran ini dengan tertib. Terima kasih. Dan sekarang kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan pulang. Ibu minta salah seorang memimpin kita dalam doa pulang. Selianiku. Ya, boleh aku tunjuk yang merasa. Cepat, siapa yang mau? Saya, Bu. Langsung berdoa. Kita menyanyi dulu. Berdiri. Ya. Berdiri, Meli. Berdiri, Meli. Enggak pengen. Anak yang baik dari anak yang terpuji, sesungguhnya jadilah anak yang suka menolong. Dengan tangannya mudah membantu pada orang yang membutuhkan. Dengan senyuman dan senang hati selalu siap menolong. Menolong ayah bunda, menolong adik kakak, menolong teman Islam. Sudah. Berdoa, Bu. Ya, mari Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segera kami akan pulang yang disertai kami di perjalanan. Amin. Amin. Ya, terima kasih saya